Rahma dengan NIM 125. Saya Nola Ismanisla dengan NIM 124. Saya Dinda Triasuti dengan NIM 123. Saya Gus Nur Baidi dengan NIM 119. Dan saya Lutfiana Rahmatika dengan NIM 122. Kita di sini mau ngapain sih, guys? Ngapain ya? Aha, sampling. Oh iya, sampling. Yuk ikuti kegiatan kita pada sampling kali ini. See you. Sampling kali ini dilakukan di Graha Widyatama Universitas Jenderal Sudirman. Lokasi ini termasuk daratan dengan topografi dataran rendah dan didominasi oleh rumput-rumputan. Selain itu, daerah ini juga termasuk ke dalam daerah iklim tropis. Oleh karena itu, spesies yang sering dijumpai pada Graha Widyatama adalah berbagai macam serangga, aves, dan reptil. Pada bagian belakang Graha Widyatama Universitas Jenderal Sudirman, terdapat rerumputan dan berbagai macam reptil serta serangga. Terdapat juga yuyu pada aliran air yang ada di belakang Graha. Metode yang digunakan untuk menangkap bunglon yaitu dengan metode sweep net atau metode jaring. Berikut adalah klasifikasi dari spesies Calotes versicolor. Spesies Calotes versicolor merupakan spesies yang masuk ke dalam ordo Squamata, yaitu salah satu ordo dari kelas Reptilia yang mempunyai jumlah dengan jenis terbanyak, dan masuk ke dalam famili Agamyidae, yaitu famili dari ordo Squamata yang berhabitat arboreal dan sebagian berhabitat terestrial. Karakteristik dari morfologi Calotes versicolor yaitu memiliki panjang tubuh sekitar 30-40 cm, termasuk ekor yang panjang dan ramping, memiliki jambul kecil di bagian leher dan punggung, serta bagian ekor memanjang dan meruncing, dan jika diamati kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Berikut adalah klasifikasi dari spesies Bronchocella jubata. Morfologi dari Bronchocella jubata. Spesies ini termasuk ke dalam ordo Squamata yang merupakan salah satu ordo dari kelas Reptilia yang mempunyai jumlah dengan jenis terbanyak, dan termasuk ke dalam famili Agamyidae, yaitu famili dari ordo Squamata yang berhabitat arboreal dan sebagian berhabitat terestrial. Tubuhnya berukuran sedang, lebih dari setengahnya adalah panjang ekor. Ekornya berbentuk panjang dan melingkar, memiliki sisik-sisik bersudut dan menonjol di kepala, serta sisik pipi panjang meruncing di leher belakangnya. Spesies selanjutnya yaitu Grapium sarpedon dan Apias liptea. Grapium sarpedon dan Apias liptea ditangkap menggunakan metode jaring atau sweep net. Setelah itu, kita bentuk kertas papilot menjadi segitiga. Masukkan kupu-kupu ke dalam kertas papilot, pencet bagian toraks hingga bunyi klik. Nah teman-teman, berikut adalah klasifikasi dari Apias liptea dan Grapium sarpedon. Apias liptea termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Pieridae. Apias liptea memiliki sayap atas berwarna putih dengan tepian bergerigi berwarna hitam pada jantan, sedangkan berwarna hitam pekat dengan garis putih lebar dan serangkaian bintik kuning di submarginal pada betina. Sayap bawah berwarna putih pada jantan dan putih kekuningan pada betina. Apias liptea ini ditemukan pada titik koordinat 7.400.816 derajat LS garis miring 109747293 derajat BT. Apias liptea adalah jenis kupu-kupu yang cukup mudah dikenali. Kupu-kupu ini memiliki ukuran sedang dengan bentangan sayap sekitar 50 hingga 60 mm. Ciri khasnya adalah warna sayapnya yang cukup didominasi putih dengan pola garis-garis hitam yang cukup mencolok, terutama pada sayap depan.
Bentuk sayapnya cenderung oval dengan ujung yang membulat. Bagian ventral sayap belakang biasanya berwarna putih polos. Secara keseluruhan, kombinasi warna putih dan hitam pada Apia sliptea membuatnya cukup menonjol di antara jenis kupu-kupu lainnya. Grapium sarpedon merupakan kupu-kupu yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Papilionidae. Hidup pada wilayah yang memiliki ketinggian 0 hingga 1400 meter dan lebih melimpah jumlahnya pada wilayah dengan ketinggian lebih rendah. Biasanya kupu-kupu ini ditemukan pada hampir semua tipe habitat hutan. Nah, Grapium sarpedon ini ditemukan pada titik koordinat 7.40080 derajat LS _109247093 derajat BT. Grapium sarpedon atau yang sering disebut riang segitiga merupakan kupu-kupu dengan ciri khas warna sayap yang menawan. Kupu-kupu ini memiliki ukuran sedang dengan bentangan sayap sekitar 60 hingga 70 mm. Warna sayapnya didominasi oleh kombinasi hitam dan hijau kebiruan yang berkilau, terutama pada bagian atas sayap. Nah, pola garis-garis pada sayapnya cukup khas dan membedakannya dengan jenis kupu-kupu yang lain nih. Bagian tubuhnya umumnya berwarna hitam dengan beberapa aksen warna lain. Keindahan warna dan pola sayapnya ini ditambah dengan kemampuan terbangnya yang lincah, membuat Grapium sarpedon menjadi salah satu kupu-kupu yang menarik perhatian. Selanjutnya, spesimen yang ditemukan adalah Paraterposa convexa yang diambil dengan metode net-based sampling atau pengambilan sampel dengan jaring. Berikut adalah klasifikasi dari spesies Paraterposa convexa. Paraterposa convexa termasuk ke dalam ordo Decapoda. Decapoda adalah kelompok hewan laut dengan 15.000 spesies dan terbagi menjadi banyak famili. Paraterposa convexa termasuk ke dalam famili Gecarcinucidae. Famili Gecarcinucidae memiliki 344 spesies. Famili ini memiliki ciri tubuh yang lebih pipih dibandingkan dengan kepiting laut. Sebagian besar famili Gecarcinucidae berhabitat di lingkungan sungai, danau, dan rawa-rawa. Secara morfologi, Paraterposa convexa memiliki ciri mata yang kecil, tidak melebihi bagian samping karapas. Tubuh berkarapas berbentuk trapesium yang berwarna merah kecoklatan, serta pada bagian tepinya terdapat 3 gigi anterolateral. Maksiliped atau mulut tertutup rapat tanpa celah. Mandibular flap bercabang 2 dan memiliki duri pada bagian ambulatori maeri. Paraterposa convexa jantan memiliki abdomen berbentuk huruf T serta pelopet yang runcing dan kenyal. Paraterposa convexa ini ditemukan di selokan-selokan kecil area belakang Geraha Widyatama Unsud pada titik koordinat 7.401179 derajat lintang selatan 109.247958 derajat bujur timur. Nepila pilipes sering ditemukan pada jaring besar berbentuk simetris yang dibangun di antara pohon atau semak. Penangkapan Nepila pilipes dilakukan menggunakan metode sweep net. Jaring ini memungkinkan penangkapan secara cepat tanpa merusak tubuh laba-laba maupun jaringnya. Setelah tertangkap, laba-laba dipindahkan dengan hati-hati ke dalam wadah plastik transparan yang telah dilengkapi lubang sebagai ventilasi udara. Jumlah spesies Nepila pilipes yang ditemukan yaitu 1. Berikut adalah klasifikasi dari spesies Nepila pilipes. Nepila pilipes termasuk dalam ordo Aranae dan famili Araneidae. Ordo Aranae merupakan anggota filum Arthropoda yang memiliki adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Laba-laba dapat ditemukan di habitat terestrial, arboreal, dan beberapa akuatik seperti mangrove. Araneidae merupakan famili yang memiliki daerah penyebaran yang luas. Semua anggotanya membuat sarang dengan tipe sarang membulat dan menunggu mangsanya di tengah-tengah jaringnya serta memiliki jaring yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sampai beberapa hari. Morfologi Nepila pilipes. Nepila pilipes memiliki tubuh yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen serta dilengkapi 4 pasang kaki. Tubuhnya berwarna hitam dengan bintik-bintik kuning yang khas dan memiliki simetri tubuh bilateral. Nepila pilipes memiliki 8 mata, sepasang palpus di dekat mulut yang berfungsi sebagai organ sensorik, dan kelenjar pemintal di bagian belakang abdomen untuk menghasilkan jaring. Spesies selanjutnya adalah Pantala flavescens. Pantala flavescens ditangkap dengan menggunakan jaring atau sweep net.
Berikut adalah klasifikasi dari Pantala flavescens. Pantala flavescens atau capung civet berasal dari Ordo Odonata dan famili Libelulidae. Ordo Odonata merupakan salah satu kelompok serangga primitif. Odonata adalah serangga terbang pertama yang ada di dunia. Famili Libelulidae merupakan famili dari Odonata yang dapat ditemukan di berbagai habitat. Famili Libelulidae memiliki kemampuan survival yang tinggi. Spesies Pantala flavescens dapat dijumpai di persawahan, padang rumput, lapangan, semak-semak, dan pekarangan rumah. Pantala flavescens memiliki morfologi berupa mata majemuk dengan bagian atas berwarna coklat gelap dan bagian bawah berwarna abu-abu kehitaman. Toraks kuning kemerahan, berambut halus, kecil, abdomen ventral bergaris hitam, berpola bercak hitam lebar, segmen 1-3 membulat, segmen 4-8 ujung kecil, terdapat embelan putih, sayapnya transparan, venasi berwarna hitam, warna pangkal coraknya kuning, pterostigma berwarna kuning kecoklatan, memiliki ekor pendek dan hitam, serta tungkainya kuning pucat. Metode yang digunakan untuk menangkap spesies Holotrichia consanguinea adalah metode penangkapan langsung menggunakan tangan kosong. Berikut adalah klasifikasi dari Holotrichia consanguinea. Holotrichia consanguinea atau kumbang termasuk dalam ordo Coleoptera dan famili Scarabaeidae. Coleoptera memiliki keanekaragaman yang tinggi dan berperan penting bagi ekosistem. Famili Scarabaeidae memiliki peran dalam berbagai proses di suatu ekosistem seperti proses pengangkutan nitrogen dari kotoran, mineralisasi, hingga penyerapan nutrisi oleh tanaman kembali. Kumbang dapat ditemukan di semua habitat besar, terutama area terbuka, tetapi tidak dapat ditemukan di lautan dan di wilayah kutub. Holotrichia consanguinea memiliki tubuh berbentuk oval dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 cm. Warna tubuhnya coklat kehitaman hingga coklat kemerahan, dengan sayap depan atau elytra yang keras yang berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam. Antenanya pendek, terdiri dari segmen-segmen kecil dengan ujung membesar, kepalanya kecil dengan mata majemuk yang relatif menonjol. Kemudian, kakinya berwarna lebih pucat dengan cakar kecil di ujungnya yang digunakan untuk mencengkeram permukaan. Metode yang digunakan untuk menangkap spesies Ortetum sabina yaitu menggunakan metode sweep net atau menggunakan jaring. Berikut merupakan klasifikasi dari spesies Ortetum sabina. Ortetum sabina atau capung samar hijau termasuk dalam ordo Odonata dan famili Libelulidae. Spesies ini memiliki panjang abdomen 35 mm dan toraks 30 mm. Toraksnya hijau tua dengan garis hitam di sisi lateral, sedangkan kaki berwarna hitam. Abdomen ramping berwarna hitam putih dan segmen 1-3 menyerupai warna toraks. Embelan berwarna putih dan sayap transparan dengan pteristigma coklat di ujungnya. Kepala dilengkapi mata majemuk yang menyatu di garis tengah, serta mulut yang beradaptasi sebagai alat pemangsa, terdiri dari labrum, mandibula, maksila, dan labium. Ortetum sabina ini aktif dari pagi hingga sore, terbang rendah di sekitar tanaman air, dan mampu hidup di lingkungan minim air. Sedangkan metode yang digunakan untuk menangkap Achatina fulica hanya dengan menggunakan tangan. Berikut merupakan klasifikasi dari Achatina fulica. Achatina fulica termasuk ke dalam ordo Helicida dan famili Achatinidae. Ordo Helicida dan famili Achatinidae termasuk ke dalam kelas Gastropoda, yaitu kelompok hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang melingkar. Siput dalam ordo Helicida umumnya memiliki ukuran yang bervariasi, dengan cangkang keras, melingkar sempurna, dan berwarna-warni, serta berhabitat di lingkungan darat yang lembab. Famili Achatinidae mencakup siput darat berukuran besar. Cangkang spesies ini berbentuk kerucut memanjang dengan pola warna bervariasi, mulai dari coklat hingga krem dengan garis-garis gelap. Famili ini dikenal karena ukuran yang besar, dengan panjang cangkang beberapa spesies mencapai lebih dari 20 cm, serta kemampuannya untuk bertahan di berbagai kondisi lingkungan tropis. Achatina fulica adalah moluska yang hidup di lingkungan lembab dengan sedikit paparan sinar matahari. Tubuhnya terdiri dari bagian lunak dan cangkang spiral berwarna coklat dengan caklat. Cangkang ini memiliki 3 bagian utama, yaitu apex, columella, dan bodyboard. Achatina fulica dapat masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi diri dari ancaman. Kepala Achatina fulica dilengkapi organ mulut dengan radula, dan lubang genital di sisi kanan bawah kepala dapat fotoreseptor.
bagian kaki perutnya lebar, pipih, dan menghasilkan lendir yang mempermudah pergerakan. Pada serangga kecil seperti kupu-kupu dan capung, spesies dimasukkan ke dalam kertas papilot lalu tekan bagian toraksnya. Metode kering merupakan pengawetan spesimen dengan cara mengeringkan organisme, sehingga menghilangkan kandungan air di dalamnya. Setelah ditekan bagian toraksnya, spesimen diletakkan pada styrofoam menggunakan jarum pentul. Pada insekta yang mempunyai sayap, bagian sayapnya direntangkan, lalu timpa menggunakan kertas papilot dan jarum pentul sebagai penahan. Selanjutnya, suntik spesimen dengan kloroform menggunakan siringe. Fungsi kloroform digunakan dalam pembuatan spesimen kering untuk membantu proses dehidrasi dengan menggantikan air dalam jaringan, sehingga mencegah kerusakan dan mempermudah pengawetan. Metode pengawetan basah adalah metode pengawetan pada hewan yang berukuran tidak terlalu besar. Dalam metode ini, spesimen hewan direndam di dalam suatu cairan dari zat tertentu untuk menghentikan pembusukan dan mempertahankan struktur dari hewan tersebut. Spesimen yang telah dipilih dimasukkan ke dalam piring botol yang berisi kloroform selama beberapa menit hingga spesimen pingsan. Untuk membunuh spesimen, dilakukan penyuntikan dengan formalin. Selain untuk pembunuhan, formalin ini berfungsi sebagai pengawet organ-organ spesimen. Setelah dilakukan penyuntikan, spesimen dimasukkan ke dalam botol kaca dan diberi cairan alkohol 70% yang berfungsi sebagai antiseptik dan antibiotik yang dapat mencegah kerusakan akibat organisme lain. Langkah selanjutnya adalah pelabelan yang memuat data penting dari spesimen. Wah, seru banget ya teman-teman kegiatan sampling kita pada hari ini. Tadi aku mendapatkan 2 bunglon. Kalau Nazila dapat apa? Aku dapat ketan. Kalau Amel dapat apa? Kalau aku dapat bekicot. Dinda dapat apa? Kupu-kupu. Tina dapat apa nih? Aku dapat capung. Terakhir, kalau Upi dapat apa? Aku dapat laba-laba. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Sebentar, aku ada pantun nih teman-teman. Apaan tuh? Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Gak mau, kita udah dapat. Wah, seru banget ya teman-teman. Lupa. Gimana sih ini ya? Oke teman-teman.